Masih bersama di Radio Usang, frekuensi yang mengulas kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Jangan lupa padamkan lampu, nyalakan lilin, kita ngepet lagi. Kali ini saya akan mencoba mengangkat kisah misteri yang berjudul Ritual Penggandaan Uang. Kisah nyata ini langsung diceritakan oleh pelaku yang masih merupakan rekan penulis. Namun dia mewanti-wanti agar namanya disamarkan. Kita sebut saja namanya Erwin. Dia tinggal di pintu gerbang Pulau Sumatera. Dia bekerja sebagai driver mobil online. Semua kehidupannya semula awalnya berjalan normal dan semua kebutuhan ekonominya masih bisa kita bilang cukup. Walaupun kadang harus geser kanan kiri. Sampai pada suatu hari dia mendapatkan order dari seseorang yang minta diantarkan ke bandara. Penumpang itu adalah pasangan suami istri yang bergaya parlente. Di dalam mobil terjadilah percakapan basa-basi antara driver dan penumpangnya. Sampai arah percakapan mereka tiba-tiba menjadi lebih serius. Sudah lama mas jadi driver online. Sudah jalan 2 tahun om. Mas ikut kayak saya saja, ikut penggandaan uang. Maksudnya uangnya difotokopi gitu? Penumpang itu pun akhirnya menjelaskan panjang lebar soal penggandaan uang. Dia meyakinkan Erwin akan sukses juga seperti dirinya. Tak terasa mereka pun sampai di bandara itu. Karena Erwin masih penasaran, mereka pun bertukar nomor HP di sana. Sang penumpang pun mengatakan kalau Erwin mau ikut ritual penggandaan uang itu telepon saja dirinya. Dan akhirnya mereka pun berpisah di sana. Malam itu setelah yakin dan percaya akan bisa kaya kalau mengikuti ritual penggandaan uang itu, Erwin pun segera menelpon si penumpang tadi. Ini saya pak yang tadi, yang driver online. Iya, bagaimana mas? Sudah siap belum ikut ritualnya? Emang apa aja syaratnya pak? Enggak berat kok, enggak pakai tumbal. Cuman mas harus kesini sama bawa uang yang mau digandakan. Oh iya pak, di mana lokasinya ya? Sudah, mas kesini saja ke kota. Nanti kalau sudah mau berangkat dan sampai sini saya jemput. Iya pak, sepatnya nanti saya segera ke sana. Paginya Erwin memikirkan cara untuk mendapatkan uang cash untuk digandakan. Akhirnya dia pun memutuskan untuk menggadaikan mobilnya yang masih kredit.
Toh nanti kalau berhasil tinggal ditebus kembali. Setelah makan, dia pamit kepada istrinya kalau ada charteran keluar pulau untuk beberapa hari. Istrinya tidak curiga, ya, karena memang dia merahasiakan hal ini kepada istrinya. Karena kalau izin mau ikut ritual penggandaan uang, bisa-bisa piring melayang. Dia pun mampir ke makelar kusut yang menerima mobil gadaian. Dia pun berhasil mengantongin uang 30 juta. Dan tak lama kemudian Erwin pun sudah ada di terminal bus, siap untuk berangkat ke kota tujuan. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, sampailah Erwin di kota tujuan. Dia dijemput oleh Pak Budi si penumpang itu dan langsung menuju ke rumah sang dukun pengganda uang. Akhirnya mereka sampai di rumah dukun itu. Pak Budi pun kemudian memperkenalkan Erwin serta menyatakan tujuan kedatangannya ke situ. Berapa uang yang mau kamu gandakan? Kira-kira 30 juta, Mbah. Kira-kira bisa jadi berapa ya, Mbah? Paling bisa jadi 3 miliar itu. Syaratnya kamu harus menyediakan ayam cemani dan jajanan pasar. Waduh, kalau ayam cemani sama jajanan pasar saya nggak bawa, Mbah. Ya udah, sini mentahnya saja, biar Mbah nanti yang cariin. Sekarang masih sore, kamu istirahat saja dulu. Malamnya Mbah Dukun itu memanggil Erwin. Erwin pun kemudian mengikuti Mbah Dukun itu sampai ke sebuah kamar. Kamu semedi di sini sampai subuh. Jangan tidur. Apapun yang kamu lihat, jangan lari. Nanti pasti kamu dikasih uang. Siap, Mbah. Erwin pun memulai semedinya. Belum lama dia semedi, tiba-tiba buka pintunya, aku di belakang. belum lenyap rasa takutnya, dia pun kemudian dikagetkan dia hampir kencing di celana. Tapi demi kaya, dia tahan rasa takut itu. Akhirnya sampai menjelang subuh, dia tidak mendapat petunjuk apa-apa. Bahkan ketika sang dukun datang menjemputnya dari kamar itu. Bagaimana ini, Mbah? Nggak ada petunjuk. Kamu gagal karena kamu tertidur. Lah, siapa yang tidur, Mbah? Lagian mana bisa saya tidur, nyamuknya segede-gede gaban. Ya, itu kan pengakuan kamu.
Tapi dari mata batin saya, kamu jelas tertidur. Lah terus bagaimana ini Mbah solusinya? Ya, kamu harus mulai dari awal lagi. Harus masukin uang lagi. Lah saya nggak punya uang lagi Mbah. Mau pulang ke rumah saja saya sudah nggak bisa. Ya sudah, mungkin ritual ini nggak berjodoh sama kamu. Ini saya ongkosin kamu biar bisa pulang ke rumah. Ini saya nggak nipu loh. Hitungannya Mbah yang rugi. Akhirnya dengan berat hati, entah karena blow on nggak ngerti kalau habis ditipu, Erwin pun akhirnya pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, istrinya bingung karena Erwin pulang gak bawa mobil dan uang. Setelah didesa istrinya, dia pun menceritakan apa yang dialaminya. Sengaja dia memasang muka memelas, berharap istrinya memaafkan kebodohannya. Apa lihat-lihat? Kenapa? Apa? Tak lama kemudian istrinya bergegas membereskan pakaiannya dan meninggalkan Erwin dari rumah itu. Ya, Erwin ditinggal kabur istrinya. Rumah tangganya jadi kacau. Pekerjaannya sebagai driver online pun hilang. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Karena pada dasarnya uang tidak bisa digandakan kecuali memakai mesin fotokopi. Sekian cerita dari kami. Sampai jumpa di cerita kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.